dan segala hal yang berhubungan dengan obat dan makanan. Hari ini hostnya bersama saya Awalita Citra dan juga saya Novi. Kali ini buat teman-teman yang lagi mendengarkan podcast mungkin sambil kuliah, sambil mengerjakan tugas, sambil kerja, sambil rebahan ya. Ya, semoga sih semuanya produktif ya, Kak. Amin. Kita juga ya. Produktif. Dan juga pastinya sehat betul ya. Amin. Terus ngomong-ngomong soal sehat nih, Mbak Novi pernah nggak sih kerja gitu ya, abis angkat-angkat barang, harus pindahan, beres-beres, tuh boyoan, sakit semua badannya, tuh pernah nggak? Tentunya itu mah kayaknya hari-hari apa ya kalau kita yang udah tua. umur nggak bohong. Kalau aku sih ya biasanya tuh jalan pintasnya tuh pasti paling enak pijet tuh, Kak. Kalau enggak biasanya orang-orang itu juga mengkonsumsi namanya jamu biar badannya itu hilang pegel-pegelnya nih gitu. Emang ada nggak sih kalau jamu yang cepet banget gitu reaksinya, lebih cepet daripada pijet? Pijet kan sejam nih, kalau jamu mungkin bisa 30 menit lah itu udah sembuh gitu. Kalau misal cepet itu malah harusnya curiga nggak sih itu? Curiga apaan? Harusnya curiga kalau misalkan dia murni herbal atau enggak gitu loh. Orangnya curigaan ya? Iya, gimana lagi ya? Takutnya tuh di jamunya itu ada kayak penyusupnya kayak gitu loh. Apaan dah penyusup? Udah kayak awal FBI. Beneran. Disadap jamunya bagaimana? Nah, makanya hari ini kita mau bahas soal topik bahaya dari bahan kimia obat atau BKO yang ada di obat tradisional atau jamu ini. Nah, kita sambut aja narasumber kita hari ini, Mbak Widya dan Mbak Putri. Kenalan dulu dengan Mbak Putri dan Mbak Widya. Mbak Putri dan Mbak Widya ini Mbak Widya sama Mbak Putri sekarang kerja di BPOM ya. Kerja di BPOM ya. BPOM di Banyumas di bagian apa, Mbak? Kalau saya di bagian sertifikasi ya. Jadi kalau sertifikasi lebih ke memastikan tempat-tempat produksi itu memang sudah sesuai gitu ya, sudah cocok untuk membuat produk yang bagus dan berkhasiat. Oh, cocok. Berarti udah bersih, ya. Terus barang-barangnya udah sesuai lah ya, kayak penataannya udah sesuai, alatnya udah sesuai gitu-gitu ya. Bahan baku yang dipakai sudah sesuai juga. Oh, bahan baku juga. Oke. Terus kalau Mbak Widya nih, apa nih? Kayaknya mukanya galak ini. Galak ya. Kayaknya udah dikenal gitu ya, sering berkeliaran gitu ya. Berkeliaran. Iya, kok saya diinspeksi kebetulan tuh bagian pemeriksaan sarana juga, sarana produksi, sarana distribusi, seperti itu. Oh, gitu. Sidak BPOM lah ya kalau teman-teman tahu. Oh, ini yang ditakutin sarana nih. Tahu-tahu dia datang terus oh iya ini gimana nih ini ditutup aja sama tanya gitu ya? Iya, ditutup ya, aja. kita segel aja dong saya. Enggak ya. Oh, enggak ya. Gantung itunya ya, apa kasusnya ya. Oh iya, oke. Ngomongin kasus nih, Mbak. Nah, kita kan tadi lagi ngomongin kata Mbak Novi ada BKO nih, si penyusup inilah katanya. Nah, ini anggaplah saya orang awam ya. Maksudnya kita kan pendengar podcast tuh macam-macam. Gak cuma orang anak sekolah, mungkin ada ibu-ibu, ada yang sambil makan, ada yang sambil ngomong anak, sambil nyetrika. Cocok banget itu kan podcast sambil nyetrika tuh ya. BKO itu kan pemainannya bahan kimia obat ya. Jadi itu zat aktif itu dari hasil sintesis atau isolasi zat kimia seperti itu. Nah, zat aktif ini biasanya penggunaannya dengan dosis tertentu atau aturan tertentu seperti itu. Yang biasanya digunakan untuk obat modern seperti itu. Jadi bahan kimia obat tuh intinya obat gitu. Apa bedanya sama obat yang dijual itu yang di warung-warung gitu? Iya, yang dijual di warung. Atau di apotek lah. Ya, itu kan kalau tadi kan kita bahasnya jamu ya. Kalau jamu itu kan dari bahan alam. Nah, kalau jamu dari bahan alam itu kan murni seperti itu ketentuannya, misalnya dari tumbuhan aja atau dari hewan, dari ekstrak tumbuhan atau hewan tanpa ada zat aktif dari bahan kimia obat tersebut. Kalau bahan kimia obat itu nanti jatuhnya kayak ke obat yang dijual di apotek seperti itu, yang dengan resep dokter seperti itu. Intinya ada dosis atau aturan pakainya begitu. Nah,
kok bisa ini bahan kimia obat kan berarti harusnya nggak ada di jamu ya Mbak. Nah ini kok bisa itu nyasar di jamu itu ceritanya gimana tuh? Itu kan biasanya ya kalau jamu itu kan efeknya setelah diminum itu nggak langsung ya. Bener nggak sih kita kalau minum kayak jamu gendong gitu loh, itu kan nggak langsung ya. Nggak langsung. Kalau kita minum apa namanya kunyit asam nggak langsung glowing nggak lah ya. Nggak langsung asam. Coba tanya nih. Punya apa? Kunyit asam ya? Kunyit asam bikin glowing, Mbak. Belum pernah coba sih ya. Nggak langsung gitu ya. Oh, saya mau langsung ya. Iya kan harus apa namanya rutin gitu ya setiap hari. Terus apa namanya efeknya tuh pakai tahapan gitu ya, nggak langsung minum langsung terasa efeknya. Tapi kalau dicampur dengan bahan kimia obat itu kan pasti langsung cespleng. Karena ada bahan kimia obat yang di situ yang dicampur yang entah seberapa ya, nyampurnya kan kita nggak pernah tahu gitu karena kan ilegal ya. Iya. Kalau untuk motifnya sendiri itu kenapa sih? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Putri juga kenapa kok para produsen dalam tanda kutip nakal ini suka mencampurkan si obat bahan kimia obat ini ke jamu itu kenapa sih motifnya? Tentu saja motifnya UUD. Apa itu? Ujung-ujungnya duit. Bukan kembang-kembang atau apa ya. Motifnya uang gitu. Motifnya uang. Karena kalau si produknya ini cespleng gitu ya, umumnya masyarakat tuh suka sama produk itu. Dan biasanya malah jadi ketagihan. Oh, pakai obat ini tuh enak nih. Sekali minum sakit pinggang, sakit dengkul tuh hilang semua. Nah, kalau masyarakatnya juga kurang diedukasi, maka masyarakat akan pengen lagi beli obat-obat seperti itu. Dan produsennya juga otomatis, oh pangsa pasarnya ada nih, yaudah aku akan buat lebih banyak supaya dapat uang lebih banyak. Semakin bersemangat. Nah Mbak, ini aku ada pertanyaan ya. Mungkin yang lagi dengerin juga ada yang memiliki pemikiran yang sama nih. Nah kalau gitu kenapa orang kagak beli obat aja langsung? Kenapa orang milih jamu gitu? Terus kalau misalnya nih bikin jamu, misal ya kan apa tadi namanya kunyit asam ya? Kunyit asam itu kan kunyit asam nih, terus dikasih air, diseduh, terus jadi minuman kan. Nah kalau kita tambahkan bahan kimia obat, otomatis kan nambah komposisi nih. Nah kalau nambah komposisi kan berarti gue harus beli obatnya dong. Nah kalau harus beli obatnya kan berarti duit lagi dong. Nah itu kan lebih mahal jatuhnya ongkos produksinya ya. Kenapa orang meskipun lebih mahal produsen ini dia tetap bikin gitu jamu yang ada bahan kimia obatnya? Karena tadi ya ujung-ujungnya duit tadi. Karena walaupun biaya produksinya agak meningkat gitu, tapi tetap aja penjualannya juga nanti akan meningkat. Oh gitu. Nah kalau yang pertanyaan pertama tadi Mbak, kenapa kok orang nggak ya udahlah aku beli obat aja sekalian daripada aku beli jamu sama-sama diobatin gitu? Kenapa? Sebenarnya orang-orang banyak pilih jamu itu karena menganggap oh ini dari tanaman aja nih, dari tanaman atau dari hewan atau dari mineral alami. Kalau saya minum ini efek sampingnya pasti lebih sedikit daripada saya minum obat kimia yang di apotek. Awalnya orang-orang berpikir seperti itu. Dan orang-orang itu tidak tahu kalau ternyata obat yang mereka anggap herbal ternyata juga ada penyusupnya tadi itu. Itu awalnya sih. Kalau kayak gitu licik juga ya. Maksudnya kan kita belinya niatnya alami nih ya, efek sampingnya sedikit, tapi ternyata ujung-ujungnya sama aja gitu. Malah lebih Obat parah juga, ya. iya betul. Nah ini saya punya pertanyaan ini kalau mungkin Bu Widya bisa bantu jawab. Kalau untuk BKO ini berarti ada banyak jenisnya ya. Nah itu biasanya yang sering ditemukan di wilayah pengawasan BPOM yang Mbak Widya kerja itu apa aja ya? Kalau untuk jamu yang klaimnya itu untuk asam urat atau pegalinu gitu, biasanya itu kandungan PKO-nya itu kortikosteroid, steroid NSAID ya kalau bahasa ini farmasinya. Ini bukan orang farmasi ya, tolong loh ya. Tadi SSID. Ini penonton kita nih nanti ini SSID kenapa jadi komputer ini? Nah itu bahasa awamnya nambah bahasa manusianya apa ini? Steroid antiinflamasi, Anti radang, anti Oh ya oke anti radang. Itu sama yang anti nyeri seperti itu. Kalau anti nyeri kan bisa paracetamol. Oh, paracetamol itu anti nyeri. Iya, kemudian antalgin kayak gitu. Terus kalau yang anti radang tadi bisa prednison, bisa dexamethasone seperti itu. Biasanya yang ditemuin itu sih. Sebenarnya yang umum kita dengar itu ya di apotek-apotek ya kayak
Iya, cuman kita kan nggak tahu ya nambahinnya mereka seberapa. Terus kan kalau orang minum jamu kan bisa lebih bebas ya, mereka mau sehari berapa kali, karena kan dirasa wah ini jamu alami aja jadi aman-aman aja gitu kalau mau diminum. Padahal ya misalnya 1 kali teguk atau 1 tablet isinya BKO-nya berapa mili kan kita nggak pernah tahu, malah bisa aja melebihi dosis yang ditentukan seperti itu. Oh gitu. Jadi apakah menurut Mbak Widya nih, mendingan saya minum paracetamol 2 butir atau saya minum jamu nih? Kalau minum pertama dong, ya udah terukur gitu. Karena kalau jamu BKO kita nggak tahu, bahkan kita nggak tahu isinya apa yang dimasukin, gitu kan? Apakah itu tadi anti radang, misalnya dexamethasone, itu kan lebih keras ya, bisa paracetamol juga. Oh gitu Mbak. Jadi dexamethasone itu, sorry tak potong. Dexamethasone itu lebih keras daripada paracetamol. Iya. Oh gitu. Kalau paracetamol kan masih bisa kita beli secara bebas ya di apotek. Nggak pakai resep dokter bisa. Lingkarannya hijau. Oh lingkarannya. Kalau iya sih. dexa kan Kalau warna merah. Untuk merek nih, paracetamol tuh apa ya yang terkenal? Oh iya benar. Kalau dexa tuh merah ya? Merah. Berarti harus yang pakai resep keras dokter. ya. Oh gitu. Ini kita mindsetnya kita ubah ke pedagang jamu ya. Itu mereka bisa dapat dexamethasone tuh dari mana Mbak? biasanya dari ilegal sih. Ilegal? Contohnya? Kalau selama ini sih kami belum dapat maksudnya investigasi selama ini ya, mereka pasti kan menutupi ya, tapi ada yang bilang beli online atau dari seller seperti itu, yang memang jalur ilegal seperti itu. Tuh Mbak Novi tahu kalau bisa beli dexamethasone online? Ini jadi saya narasumbernya nih. Semua orang narasumber pada waktunya. Apa? Kalau setahu saya sih benar kayak kata Bu Widya sih, kayak bisa beli online. Sejauh yang saya tahu sih bisa online. Ada info juga kayak ya kebocoran seperti itu juga ada. Bocoran guys. Semua ada di toko online berarti ya? Iya. Kalau toko hijau? Mungkin juga ada. Toko biru juga ada. Oke. Mungkin di rumah Ya namanya orang mau ini ya, istilahnya mau berbuat curang ya, pasti dia akan mencari berbagai cara sih untuk mendapatkannya gitu. iya sih. Biasanya juga ini sih apa sih kayak komplotan gitu kan. Jadi mereka punya jalur-jalur tikusnya kayak gitu. Pengalaman banget kayaknya. Pengalaman apa ini? Ada Pengalaman menginvestigasi. gitu. Aku kirain nanti bentar lagi dia buka buat jamu. Jamu pegal-pegal ya. Iya, jamu pegal-pegal. Bukannya kayak tahu bener tambah gak bener. Bener-bener gak bener. Bener-bener gak bener. Kalau tadi kan kita ngomongin paracetamol sama dexa ya. Kalau misalnya ditambahin paracetamol ya nggak terlalu takut-takut lah ya, karena kan kita sering lah naruh paracetamol di mana nyimpen tuh sering juga ya. Kalau dexa ini kan, ini kalau aku nggak salah ini kan yang dijulukin apa sih obat dewa. Obat dewa itu ya, yang lu minum itu semua penyakit hilang gitu ya. Nah itu kan harusnya dia kan obat keras ya Mbak. Kalau diminum itu ada efek sampingnya yang bisa langsung kelihatan gitu nggak? Misal biar maksudnya ya ini belum walam ya, ntar gue minum ini obat apa nih, kulit manggis minum kulit manggis terus ternyata ada deksanya. Nah itu kan harus segera berhenti ya. Nah itu ada nggak yang gejala yang dia cepet gitu ketahuannya kalau oh ini aku tuh sepertinya habis minum deksa gitu? Kalau dalam 1 atau 2 kali konsumsi belum ada ya. Cuman kalau udah mulai rutin, moon phase itu mungkin yang kelihatan ya Mbak. Moon phase sama? Moon phase Mukanya kayak bulan kan. Iya. Di glowing bukannya kayak bulan, kayak kuping. Kuping kan ya? Cabi, tapi bukan cabi ya, ini ya. Kan semua pendengar kita salah sangka ya, nanti jadi moon phase nanti glowing gimana? Mending kita minum dexamethasone gitu, jangan ya. Nah jadi moon phase itu mukanya jadi seperti bulan, jadi bulat. Jadi ada penumpukan lemak gitu di bagian wajah. Nah, memang kalau kita lihat
ya udah sih nggak apa-apa, cabi kan lucu gitu ya. Nah itu tapi cuma salah satu efek yang kelihatan gitu, yang menandakan bahwa udah kebanyakan minum dexamethasone. Oh gitu. Nah yang tidak kelihatan adalah ini bagian dalam tubuh ya. Nah kalau kita minum obat-obatan, dua organ kita yang paling banyak bekerja itu hati sama ginjal. Hati itu dia akan mengolah si obat, kemudian ginjal akan membuang sisa obatnya. Nah semakin banyak obat yang kita minum, dua organ ini akan semakin berat kerjanya. Padahal dua organ ini adalah organ yang paling jarang mengeluh, paling jarang menimbulkan suatu gejala. Mereka akan mengeluh saat di stadium akhir, betul. Tahu-tahu cuci darah. Cuci darah. Cuci darah. Jarang bisa cuti ya. Emang kita aja ya. Di dalam benaknya ini, aduh gue mau cepet pulang nih. Apa gue gitu. Kapan cuti gitu Cuti ya? cuti. Mesin akhir. Nah, mereka baru mengeluh saat sudah tahap akhir, sudah nggak bisa dibenerin lah, baru kelihatan tuh sakitnya di hati sama ginjal. Oh, sakit hati. Sakit hati. Sakit hati apa sakit gigi? Kalau dexamethasone plus bikin ini osteoporosis atau tulangnya tuh jadi rapuh, kopos dan mudah patah. Sekali jatuh bisa patah-patah tuh tulang. Oh, patah-patah. Bukan goyang banget. Gimana, Pak? Iya. Jangan goyang. Nambahin aja ya. Ya mungkin nambahin. Kalau tadi Mbak bilangnya kalau paracetamol kan udah biasa tuh Mbak gitu ya, lingkaran hijau. Tapi jangan salah, paracetamol dalam dosis tinggi itu toksik di hepar atau hati. Iya. Iya. Nggak usah minum Itu paracetamol. kalau terlalu banyak, karena kan kalau di jamu BKO kita nggak pernah tahu ya dosisnya seberapa paracetamolnya. Kalau kita minum dari apotek itu kan jelas, misalnya dosis paracetamol maksimal misalnya 4 kali sehari 500 mg gitu. Nah kalau kita minum itu kan nggak tahu minum minum jamu BKO yang masuk ke dalam tubuh kita berapa dosis paracetamolnya. Nah paracetamol itu juga bisa toksik di hepar atau hati. Terus kemudian kalau untuk analgesik atau anti nyeri yang dosisnya kita nggak pernah tahu seberapa, itu juga selain tadi yang dijelasin Mbak Putri, itu juga bisa mengiritasi lambung. Apalagi kalau kayak saya nih udah punya mah gitu ya. Kaum begitu ya. Punya mah hobi minum kopi. Aduh. Nah, tambah minum jamu BKO bisa itu langsung itu sekali. Meledak lambungnya ya? Iya. Meletus. Kira-kira Ngeri serem juga ya. Ngeri juga, maksudnya kan niatnya kita kan mau yang alami-alami itu biar nggak terlalu berefek samping gitu ya, tapi ternyata malah endingnya ke rumah sakit tuh tadi, cuci darah apa macam tadi, lambung meledak. Ngeri juga. Cuci piring aja males gitu, cuci darah ya. Nah, ini aduh, aku mau nanya lagi nih. Jadi kan gini, tren jamu BKO itu tuh sebenarnya udah dari berapa lama sih? Maksudnya apakah baru aja atau udah dari zaman nenek moyang atau kapan gitu? Udah lama jamu banget BKO? sih ya. Kayak generasi yang di atas kita itu generasi bapak ibu dan sejajar. Gen apa nih? Gen apa? Gen apa tuh? Boomer ya? Boomer. Oh, boomer. Itu banyak yang pakai Iya. Banyak Iya. itu yang pakai. Oh gitu. Pengalaman dari orang tua saya dulu ya, waktu saya masih kuliah tuh ya, dia belum tahu ya, belum Iya. jadi apoteker. Itu memang minum itu langsung bisa jalan gitu, sakit itu saya kan ini ya apa namanya kakinya sakit nggak bisa jalan gitu, minum itu apa obat yang mengandung BKO itu Jamu ya? iya yang botolan gitu. Oh gitu Dari ya. goreng tuh. Ya, yang tahun-tahun itu. Iya. Yang itu. Iya, itu ya memang langsung berefek kayak gitu. Ya namanya kan mungkin kurang edukasi juga atau tidak menyangka akan, maksudnya ternyata di dalamnya ada BKO-nya gitu ya. Nggak terinfo gitu, jadi ya akan membeli terus karena kan wah kok cespleng ya gitu ya kata orang Jawa ya. Iya. Bentar Mbak, ini tuh agak bingung ya. Kan obat itu kan kita semua tahu kalau misalnya kita minum obat tuh pahit ya. Nah, kalau dia yang si botolan-botolan itu kan dia cair nih. Pahit itu. Nah, itu pahit. Oh iya, saya nggak pernah minum. Oke. Saya juga belum pernah. Nanya aja. Saya gimana? Nanya. Oh, nanya. Yang Tanya-tanya. Iya. Tapi kalau di depot itu kan mereka campur Mbak, maksudnya ada dicampur telur, ada madu gitu. Oh, jadi masking gitu ya rasa pahitnya. Nah, kalau orang ini kan tadi ceritanya orang tuanya pernah ya, Mm-mm. siap? Iya, dia nggak tahu kalau Mm-mm. minum
BKO gitu ya. Nah, ngapun tadi Ki, orang tuanya Mbak Wit hidup sampai berapa lama? Ini nanti diedit ya, yang ada dinosaurusnya. Kalau itu sih memang ya ibu tuh berapa ya, 75. Nah, Tapi kalau dari dari minum itu ya maksudnya nggak langsung sih, tapi kan setahu saya terakhir itu ya ada gangguan ginjal sih yang terakhir itu. Soalnya kan gini Mbak, maksudnya tuh ini cerita dari maksudnya orang tua kita melihat orang tua Mbak Win ya. Nah Mbak Widya itu kan orang tuanya sampai umur 70-an loh. Ya orang-orang sekarang kan belum tentu sampai 70 ya, 50, 60 itu udah ini fakta ya, maaf ya. Udah cukup ya. Kita 30 aja nih, gue bangun tiap pagi jam 6 tuh udah sakit semua badan. Ini udah 30 tahun rasa 300 gitu. Ini kan udah sampai setua bisa hidup sampai selama itu gitu. Nah, orang kan ini sama dengan mindset rokok ya. Orang merokok itu kan pemikirannya gini. Itu bapak-bapak, mbak-mbak merokok udah sampai umur 80 masih hidup-hidup aja gitu. Nah, ini tuh sebenarnya mindset yang bener atau salah sih Mbak? Kira-kira. Coba Mbak Win dulu terus Mbak Putri nih. Ini hubungannya sama jamu BKO ya? Atau sama rokok nih? Salah dong. Jadi gini ya. Oke. Jadi gini, kalau riwayatnya dari orang tua saya ya, itu memang punya penyakit kronis sudah sejak lama. Tapi sebenarnya ibu dan bapak saya itu lebih konsen pengobatannya itu dengan resep dokter. Jadi untuk jamu BKO itu baru-baru aja. Oh, jadi nggak lama? Iya, jadi kayak mungkin ya orang udah capek ya minum obat resep dokter kok gini-gini aja mungkin, atau karena sudah terlalu lama gitulah. Nah, ada insight-insight lain gitu. Minum ini kan biasa ya orang tua kan kena promosi ini itu biasanya Mbak. Iya, iya. Cuman kalau yang dari dulunya banget gitu lebih ke yang itu sih, resep gitu. Resep. Pernah kena sales obat alternatif? Iya, disasar biasanya orang-orang tua sih. Kan saya belum tua ya. Itu. Siapa tahu. Nah, ini lanjut nih Mbak. Kalau untuk dari pihak BPOM sendiri itu khususnya di BPOM Banyumas ini biasanya tindakan yang sudah dilakukan untuk menekan peredaran jamu BKO ini tuh apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Kan kita tahu juga adalah di salah satu wilayah pengawasan kita itu kan memang sentranya ya. Nah, itu apa aja yang sudah dilakukan BPOM Banyumas ini? Mungkin Mbak Putri bisa dibantu jawab. Kasih bokum ya. Tutup weh. Kalau dari tim sertifikasi tentu ini ya mendorong pelaku usaha untuk menjadi tempat yang legal, yang memang memenuhi kaidah cara pembuatan jamu yang baik gitu ya. Salesnya gimana nih Mbak? Maksudnya itu kan ya kita kan udah tahu ya kalau jamu BKO itu tuh seperti yang tadi kata Mbak Putri, kemungkinan besar pasarnya banyak, terus yang pengen banyak ya, yang mengikuti banyak, terus marginnya mungkin kecil tapi karena penjualannya banyak kan jadi tinggi gitu. Nah, apa yang ditawarkan nih oleh BPOM ya kepada si pelaku usaha jamu biar aku harus ngikut aturan main BPOM nih gitu. Kenapa sih aku harus halal? Harus aja jadi BPOM. Kenapa jadi halal ya? Kita pindah aja ke kementerian agama. Mbak, agamanya apa? Logis boleh. Terus Kalau yang kita tawarkan tuh lebih ke ini ya, ketenangan batin mungkin ya. Kayak guru-guru orang BPOM gitu ya. itu kan disidak ya. Kan bukan cuma orang BPOM tuh yang nguber-nguber. Terus Iya. kita juga tambahkan dengan ini ya, edukasi ke masyarakat supaya pangsa pasarnya sebisa mungkin kita tekan supaya tambah kecil. Oh, Karena kalau pasarnya nggak minta, otomatis produsen juga harapannya nggak akan bikin lagi gitu ya. Nah, Salah satunya dengan podcast. Oke, ini tujuan podcast kita ternyata itu ya, buat kita ini Edukasi gaslighting ya. doang ya. Oh enggak ya. Nah, ini kalau dari sertifikasi ya, kalau dari
pengawasan. Pengawasan. Perusahaan ya kita melakukan pengawasan sarana distribusi maupun produksi. Itu ke produsen jamu, juga ke distributor jamu ya, atau toko-toko jamu dan juga depo-depo jamu. Nanti kami juga melakukan kayak misalnya pengawasan cyber juga yang online seperti itu. Terus kita sampling produk jamu, kemudian diuji di lab. Nah, kalau misalnya dia ternyata yang dicurigai dia positif ya mengandung jamu PKO, nanti akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan. Ditarik, diedaran, kemudian dimusnahkan produknya, kemudian sarana diberikan sanksi seperti itu. Oh gitu, Ditutup, ya disegel, kemudian ya ditindaklanjut sesuai dengan ketentuan tadi yang berlaku. Ya, nah sekarang kalau misalkan nih saya orang awam atau mungkin pendengar kita ada yang mahasiswa, mahasiswi, terus ada yang punya orang tua yang mungkin mau mengerti, kan nggak semua jamu ini ada BKO-nya ya. Nah, gimana sih cara membedakan jamu yang beneran dia herbal sama yang kemungkinan ada BKO-nya? Itu caranya gimana? Untuk orang awam ini kita bisa ngerti gitu. Tentunya kita harus cek izin edar dulu ya. Selain cek kemasan, label, izin edar. Tapi kan kalau sudah ada izin edarnya, bisa dicek di BPOM Mobile juga, karena misalnya kita lihat di kemasannya ada izin BPOM-nya, tapi ada juga yang banyak yang palsu gitu, cuman fiktif. Selain kita lihat di labelnya itu, ini ada NIE BPOM-nya gitu ya. Tapi kita harus cek lagi, bener nggak sih ini yang ditulis di sini gitu. NIE itu yang mana sih Mbak? Ini pasti ada yang bertanya juga tuh. Nah ini kan ini POM TR Kadang tuh ada nih, ini ada nih. Kenapa yang ini dibilang ketika dimasukin di BPOM Mobile pasti dia nggak keluar kalau mengandung BKO. Kalau Istilahnya mereka kayak ngarang gitu Iya. lah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. oh gitu. Ada yang ngarang. kalau yang keluar ya udah pasti kan dia melewati ini ya sertifikasi pengujian dan lain-lain. Nah, itu Berarti hebat dong nih pelaku usaha jamu yang kayak gini, maksudnya mereka kan tahu kreatif ya. jadi maksudnya mereka tahu kombinasi celah. angkanya kan, misal BPOM TR 6 angka atau 9 angka gitu, terus masukin random number generator gitu kan ya. Gitu. Takut banget loh ya. Nah terus ini dari Mbak dan Ibu berdua ini, karena waktu kita cuma sedikit ya, pesan-pesan buat pendengar kita nih yang mau minum jamu gimana biar bisa aman, biar bisa tetap sehat, tapi juga berefek gitu. Karena jamu kan katanya tadi emak ya sabar. Nomor 1 sabar. Kesabaran setipis tisu itu harus dipertebal dulu ya. Tipis sabar sebelah cucu ya. Jembatan Surokomo. Pertama tadi ya kita cek seperti yang disampaikan Mbak Widya, terutama cek nomor izin edarnya. Nomor izin edar itu yang tulisannya POM TR kalau yang obat tradisional ya. Bisa TR, bisa TI, bisa TL. Oh, TL apa? TL itu lisensi. Oke. Obat lisensi. Kalau TI dari impor. Oh gitu. Nah, angka yang di belakangnya itu adalah nomor registrasinya. Terdiri dari 9 angka. Nah, kita cek di BPOM Mobile tuh. Kalau memang datanya keluar, nama produk di BPOM Mobile-nya cocok sama nama di kemasan, berarti itu memang sudah terdaftar. Oke. Kalau sudah terdaftar berarti sudah dinyatakan aman oleh BPOM. Oke. Itu langkah paling pertama ya dari konsumen yang harus diterapkan. Oke. Kalau dari Mbak Wit apa nih Mbak? Iya, inilah ya, jangan terburu-buru ya mendapatkan efek yang instan seperti itu. Jadi lebih baik ya investasi kesehatan ya, harus aware gitu, apa yang kita beli, apa yang kita minum gitu. Nah, jangan lupa download aplikasi Mobile BPOM ya. itu bisa di mana? Downloadnya di mana? Iya, Di Play Store lah. iya. Di App Store juga ada. Jadi pastikan semua yang kita beli, jamu yang kita beli itu bukan yang ilegal atau yang mengandung jamu PKO. Seperti itu. Gitu. Kalau mungkin ragu-ragu itu bisa tanya ke BPOM kali ya. Bisa. Ada kontaknya ya. Hotline-nya nanti bisa diedit nih Bisa namanya. di sini. Kasih kerjaan editor. Kerjaan editor nih. Sama kasih tampilan itu kali ya, dari Play Store bentuknya BPOM Mobile tuh gimana sih di Iya. Play Store? Boleh editor ya nanti. Kerjaan part 2. Semangat editor. Oke. Nah, ini narasumber kita hari ini memang sangat berkompeten, penjelasannya
Banyumas ya. Ada nomor WA-nya nggak? 08 berapa? 0811 2602 001. Ya Allah, Sungguh karyawan ini ya. kalau kita karyawan telaten. Oke. Nah, oke, teman-teman, makasih banyak ini sudah mendengarkan kita yapping selama 30 menit bersama narasumber kita. Saya yang yapping ya, narasumbernya mau memberikan Ilmu ya. memberikan ilmu. Nah, terima kasih udah dengerin kita yapping selama 30 menit. Besok-besok lagi kalau ada podcast mode, jangan lupa ditonton, jangan lupa klik subscribe di apa ya? Di YouTube kita. Oh iya, di YouTube kita. Oke. Maaf, saya ini pengguna Facebook ya. Facebook ya, enggak jarang. Bapak-bapak sekali ya. Iya, jarang nonton YouTube. Jadi kita bisa klik subscribe di YouTube kita, bisa follow apa Instagram ya? Instagram kita. Kita juga ada TikTok, meskipun isinya bukan pardo ya. Nggak ada joget-jogetnya. Informasi seputar obat makanan lah ya. Oh, isinya semuanya informasi seputar obat dan makanan. Untuk tema kita hari ini tentang jamu BKO kita sudahi dulu. Untuk next, jangan lupa follow IG kami. Nanti kita kasih tahu tema selanjutnya. Oke, makasih banyak, Mbak.